Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang saya sayangi dan saya banggakan, kita ketemu lagi dalam KBM sistem daring, yaitu kita kali ini nanti akan membahas sistem pernafasan manusia. Sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi kita akan membahas sistem pernafasan manusia. Kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan sistem pernafasan. Sistem pernafasan adalah salah satu sistem organ yang memiliki peran untuk menjaga kelangsungan hidup, di mana yang vitalnya adalah bernafas. Ya. Apa yang dimaksud dengan bernafas? Yaitu upaya memasukkan gas oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida keluar tubuh. Bernafas sebenarnya berbeda dengan respirasi, walaupun saling berkaitan. Ya. Kalau respirasi adalah proses penggunaan oksigen dalam pembakaran makanan untuk menghasilkan energi. Sedangkan tadi kalau bernafas adalah kita memasukkan O2 dan mengeluarkan karbon dioksida. Prosesnya ya, dalam respirasi itu adalah C6H12O6, adanya oksigen nanti akan berubah menjadi H2O plus CO2 plus ATP. ATP ini adalah yang sebagai energi. Ini adalah proses respirasi, yaitu pembakaran ini zat makanan karena adanya oksigen nanti menghasilkan energi. Sedangkan untuk bernafas tadi ya, jadi memasukkan O2 dan mengeluarkan CO2. Kita lihat saluran pernafasan. Yang pertama adalah hidung. Ya, jadi hidung itu adalah yang pertama kali dilalui untuk mengambil oksigen, di mana di situ ada lendirnya ya, yang berfungsi untuk menyesuaikan suhu ya, dan juga mengikat kotoran yang masuk. Kemudian juga ada rambut pada hidung itu juga untuk menyaring juga kotoran. Kemudian yang kedua adalah pangkal tenggorokan atau laring. Laring merupakan bagian pangkal dari saluran pernafasan atau lebih dikenal dengan trakea, di mana pada laring tersusun atas tulang rawan. Kemudian laring ini juga tempat menempelnya pita suara. Kemudian yang ketiga adalah batang tenggorokan atau trakea. Batang tenggorokan ini terletak di daerah leher di depan kerongkongan. Ya. Pada kerongkongan ini, dekat ini kerongkongan itu ada dua pintu. Yang satu adalah pintu menuju ke makanan, yang kedua adalah pintu
saluran udara. Jadi kalau kadang-kadang ada kita makan atau minum sambil ngalamun, nanti kalau tersedak lah makanan yang kita makan itu bisa masuk ke saluran pernafasan itu. Jadi air atau makanan masuk ke hidung itu nanti, ya. Kemudian yang keempat, ini adalah cabang batang tenggorokan. Jadi tenggorokan itu sebenarnya begini gambarnya, ya. Nah, ini adalah jalur pernafasan, ini jalur makanan. Jadi nafas ini, kalau pas nafas jalur ini akan menutup begini. Jadi yang jalur makanannya tertutup, ini udara bisa masuk. Tapi ketika makan ini akan tertutup. Jadi makanan, ya. Jadi antara jalur makanan dan jalur udara ini ada pintu yang berhubungan. Ini adalah trakeanya. Kemudian ini ada cabang dari trakea yang disebut bronkus itu. Kemudian ini adalah paru-paru atau pulmo. Ya, jadi pada cabang batang tenggorokan, saya ulangi ya, itu pada tenggorokan atau trakea tadi ada cabangnya yang disebut bronkus, ya. Nanti berhubungan dengan paru-paru. Kemudian pada bronkus ini yang masuk ke paru-paru itu salurannya disebut bronkiolus. Kemudian yang kelima, ya, saluran pada pernafasan adalah paru-paru atau pulmo. Ya. Paru-paru terletak di dalam rongga dada di atas diafragma. Jadi diafragma itu ada pada sekat di sini, di dada, sekat dada itu, ya, membatasi ruang atau rongga dada dengan rongga perut. Paru-paru itu tadi terdiri dari dua, yaitu sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian paru-paru nanti ditutup oleh selaput yang disebut pleura. Kemudian pada paru-paru itu sendiri ada gelembung-gelembung nanti yang akan menangkap udara yang disebut alveolus. Sekarang kita bahas ada hubungannya dengan diafragma tadi dengan otot perut, yaitu terjadinya mekanisme pernafasan. Mekanisme pernafasan ada dua. Yang pertama adalah pernafasan dada. Pernafasan dada ini melibatkan kontraksi relaksasi otot antar tulang rusuk. Ya. Jadi ketika menarik nafas, maka tulang rusuk akan terangkat. Kemudian paru-paru akan mengembang, tekanan udara dalam paru-paru akan mengecil. Saya ulangi ya. Jadi ketika udara masuk, dada terangkat, paru-paru mengembang, tekanan dalam paru-paru kecil, maka udara akan masuk dalam paru-paru.
Sedangkan ketika menghembuskan udara keluar, otot tulang rusuk ini relaksasi, tulang rusuk menurun, paru-parunya mengecil, ya, menyusut, mengembangnya lebih kecil dari biasanya, maka tekanan udara paru-paru lebih besar dibanding tekanan udara luar, maka udara keluar dari paru-paru keluar, ya. Ini adalah proses pengeluaran CO2. Kemudian yang kedua adalah pernafasan perut. Apa yang dimaksud dengan pernafasan perut? Pernafasan perut adalah pernafasan yang melibatkan kontraksi atau relaksasi otot diafragma, ya. Proses pada inspirasi atau pengambilan O2 atau masuknya O2, yang pertama adalah diafragma akan berkontraksi. Posisi dari melengkung menjadi mendatar, maka paru-paru mengembang. Tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil daripada yang di luar, maka udara akan masuk. Kemudian pengeluaran CO2, diafragmanya akan relaksasi, ototnya mendatar kembali melengkung lagi, kemudian paru-paru mengempis, tekanan udara di paru-paru lebih besar dari tekanan udara luar, maka udara keluar dari paru-paru. Itu adalah pernafasan, ya. Jadi pernafasan mekanisme ada dua, yaitu pernafasan perut dan pernafasan dada. Yang umum orang menggunakan biasanya adalah pernafasan dada. Kalau pernafasan perut itu biasanya digunakan orang yang menyanyi atau baca Quran, itu karena butuh nafas yang panjang. Karena memang kalau pernafasan perut itu biasanya nafasnya akan lebih panjang, ya. Kalau pernafasan dada yang naik turun itu biasanya pada dada, pada tulang rusuk. Sedangkan kalau pernafasan perut yang mengembang dan mengempis itu perut. Jadi ketika tarik nafas perutnya mengembang, ketika kita mengeluarkan udara maka perutnya mengempis, ya. Kemudian pernafasan udara, ini macam-macam pernafasan udara. Yang pertama adalah udara pernafasan biasa atau volume tidal, yaitu udara yang masuk dan keluar paru-paru pada pernafasan biasa. Jadi seperti biasa begini, kayaknya kita tidak terasa kalau kita nafas, ya, mengambil O2 dan mengeluarkan CO2. Itu adalah yang disebut dengan pernafasan biasa atau volume tidal. Itu volumenya adalah 500 ml, ya, atau 500 cc. Kemudian yang kedua adalah udara cadangan inspirasi atau udara komplementer. Ini adalah udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru secara maksimal. Jadi setelah kita udara pernafasan biasa gini, kemudian kita tarik nafas sekuat-kuatnya, ya, yang dapat kita tarik udara sebanyak-banyaknya itu volumenya adalah 1500 ml atau 1500 cc. Itu yang disebut dengan udara cadangan inspirasi. Kemudian yang ketiga adalah udara cadangan ekspirasi, ya, atau disebut udara suplementer. Ini adalah udara yang masih dapat keluar secara atau sekuat-kuatnya. Jadi ketika kita sudah nafas biasa seperti ini yang tidak terasa, yang volumenya 500 ml itu, kemudian kita bisa nafas kemudian dikeluarkan. Nah, itu
Paling banyak adalah volumenya 1.500 ml yang disebut udara cadangan ekspirasi. Kemudian yang keempat adalah udara residu, yaitu udara yang tersisa di dalam paru-paru yang berfungsi untuk menjaga agar paru-paru tetap dalam keadaan mengembang. Ini besarnya adalah 1000 ml atau 1000 cc. Jadi ketika kita bernafas biasa gini, tarik 500, keluar juga 500 ml itu di dalam paru-paru masih ada tersisa 1000 ml ya, yang disebut dengan udara residu. Kemudian yang kelima adalah kapasitas vital ya. Ini merupakan kemampuan paru-paru mengeluarkan udara secara maksimal setelah melakukan inspirasi secara maksimal. Ya. Kapasitas vital itu jumlahnya adalah 4.000 ml, yaitu dari pernafasan vital 1.500, kemudian ditambah udara cadangan inspirasi. Vital tadi adalah 500 ditambah udara komplementer atau cadangan inspirasi itu 1.500, berarti 2.000. Kemudian ditambah dengan cadangan inspirasi 1.500. Jadinya adalah 500 tambah 1.500 tambah 1.500 bukan 4.000 tapi 3.500 ya. Kemudian kapasitas total itu ada rumusnya KV ditambah dengan udara residu ya, dari 4.000 ditambah 1.000 jadinya 5.000. Sekarang faktor yang mempengaruhi kecepatan frekuensi pernafasan, yang pertama adalah usia. Jadi semakin tambah usia maka pernafasannya adalah lebih pelan. Jadi orang tua kalau sudah bertambah usia, nafasnya akan panjang-panjang lebih pelan. Tapi kalau masih kecil, apalagi bayi itu, nafasnya akan lebih cepat tapi pendek-pendek, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah jenis kelamin. Pada laki-laki itu pernafasannya akan lebih cepat dibandingkan yang perempuan. Jadi kalau laki-laki nafasnya akan frekuensinya lebih cepat. Yang perempuan frekuensinya lebih pelan-pelan. Kemudian yang ketiga adalah suhu tubuh. Jadi ketika tubuh kita suhunya tinggi, maka frekuensi pernafasannya juga akan lebih cepat. Kemudian yang keempat adalah posisi tubuh. Jadi ketika kita berjalan atau berlari, maka frekuensinya pernafasan akan lebih cepat dibanding kalau kita duduk atau tidur. Kemudian yang kelima adalah aktivitas. Semakin tinggi aktivitas, maka frekuensi pernafasannya juga akan semakin cepat. Kemudian kita akan bahas kelainan dan penyakit pada sistem pernafasan. Yang pertama adalah TBC. Ya. TBC ini adalah penyakit atau infeksi pada paru-paru yang disebabkan adanya bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ya. Ini biasanya infeksinya adalah di atas paru-paru. Biasanya gejalanya itu diketahui
adalah kelelahan, kemudian berat tubuh akan berkurang, kemudian batuk, ya. Kemudian yang kedua adalah radang paru-paru. Radang paru-paru ini bisa disebabkan karena bakteri, bisa disebabkan oleh virus maupun jamur. Ini menyebabkan peradangan pada paru-paru sehingga menyebabkan cairan tertimbun pada alveolus, yaitu pada gelembung-gelembung udara pada paru-paru itu. Kemudian yang ketiga adalah bronkitis. Ya, ini adalah peradangan pada bronkus atau pada bronkiolus, yaitu pada percabangan trakea atau pada saluran bronkus yang ada di dalam paru-paru itu yang disebut dengan bronkiolus. Ini gejalanya biasanya batuk-batuk, demam, dan kadang-kadang sakit di bagian dada. Ini penyebabnya hampir sama dengan radang paru-paru, ya. Bisa virus, bisa bakteri, atau kadang-kadang juga karena adanya debu, kemudian orang yang merokok, kemudian menghirup bahan kimia yang tercemar. Jadi biasanya pada orang yang tinggal yang atapnya dari asbes itu kadang-kadang bisa terkena ini, karena bahan kimia yang keluar dari asbes itu adalah merusak pada pernafasan. Kemudian asma. Asma ini merupakan peradangan pada saluran pernafasan. Ini menyebabkan pembengkakan atau penyempitan saluran pernafasan. Ya, ini akibatnya penderita akan sukar bernafas, terasa sesek di dada. Ya. Ini asma juga dapat disebabkan karena alergi, asap rokok, atau pikiran, atau juga orang juga menyebabkan kalau dulu asma adalah keturunan, karena yang sering terjadi adalah keturunan. Yang kelima adalah radang amandel, atau lebih dikenal dengan tonsilitis. Ya, peradangan pada tonsil. Tonsil ini karena salah satunya juga penghasil darah putih. Jadi biasanya kalau terjadi peradangan pada tonsil, kemudian radang yang berulang-ulang sehingga menyebabkan peradangan timbulnya kayak bakteri itu, maka dia akan diambil, ya. Sehingga kadang-kadang anak yang tonsilnya diambil itu menyebabkan daya tubuhnya jadi sedikit lemah, karena memang salah satu organ penghasil leukositnya diambil, ya. Karena salah satu fungsi dari leukosit adalah sebagai imunitas dan sebagai pembunuh bibit penyakit. Kemudian yang keenam adalah sinusitis. Ya, ini adalah peradangan rongga hidung bagian atas, ada pada sinusnya. Ya. Ini gejalanya adalah sakit kepala, rasa sakit di bagian wajah, demam, keluar ingus bening, kemudian rasa sesak di rongga hidung, dan juga batuk. Sinusitis ini disebabkan oleh sesuatu yang mengganggu atau menghambat aliran udara ke dalam rongga hidung. Kemudian yang ketujuh adalah emfisema. Ya. Penyakit ini menyebabkan alveolus atau gelembung udara yang ada pada paru-paru ini penuh dengan cairan sehingga menghambat proses difusi oksigen dan karbon dioksida. Jadi difusi pada alveolus itu kan banyak sekali pembuluh darah.
Lah udara itu masuk pada pembuluh darah, pada paru-paru itu ada secara difusi. Jadi melewati pembuluh itu. Jadi ketika banyak cairan, maka oksigen atau CO2-nya terjadi difusinya akan terhambat. Kemudian yang ke-8 adalah asfiksi. Ini merupakan terganggunya pengangkutan oksigen ke sel-sel atau jaringan tubuh. Ini biasa terjadi pada paru-paru, pembuluh darah, atau pada jaringan tubuh. Kemudian yang 9 adalah pleuritis, ya, yaitu peradangan pada pleura. Apa itu tadi pleura? Adalah selaput yang melindungi paru-paru. Kemudian ada lagi yaitu kanker paru-paru. Penyakit ini disebabkan karena perkembangan sel paru-paru yang tidak terkendali, ya, hampir sama dengan penyakit kanker-kanker yang lain. Jadi penyakit kanker itu karena pengendalian sel yang tidak terkendali. Jadi selnya itu kalau dalam waktu berapa detik itu 1 jadi 2, tapi ini terlalu cepat. Jadi hanya seberapa detik membelah-belah sehingga nanti terjadi benjolan itu. Sudah, saya kira cukup untuk bab ini, ya. Untuk sistem pernafasan ini, kamu nanti bisa kamu kerjakan LKS halaman 29 dan 30 nomor 1 sampai 10. Ya. Sudah, saya cukupkan aja sampai sekian. Ya. Sebelum kita akhiri dengan kita baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.